sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Wah, luar biasa. Kita ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Selamat sore Tuhan Yesus. Kami bersyukur sore hari ini kami ada itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami mau datang kepadamu, memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Kita angkat pujian dari terbit matahari. Asma dikasih semangat. Mana tepuk tangannya? Dari terbit matahari sampai pada masuknya.
pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Siapa adik-adik yang di sini bersuka cita? Wah, semua bersuka cita. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus. Kita mau memuji, menyenangkan hati Tuhan. Ayo adik-adik kita angkat pujian bersuka. Bersuka, 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 anak-anak Tuhan. Bersuka, 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 anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, anak-anak Tuhan. Tertawa, tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa, anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa, anak-anak Tuhan. Melompat, 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 anak-anak Tuhan. Melompat, 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 anak-anak Tuhan. Dalam Tuhan Yesus ada apa adik-adik? Ada kemenangan. Ada apa lagi? Sukacita. Adik-adik kita angkat pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Ayo semangat adik-adik. Tepuk tangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada sukacita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita. Sekali lagi adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada sukacita, ada sukacita. Haleluya. Nah adik-adik kita angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh
semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Kalusi yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Tolong juga kami, agar kami dapat duduk dengan tenang mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan, kita sudah bersuka cita. Saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, duduk yang manis. Siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke, adik-adik, dengarkan ya. Judul ceritanya, diselamatkan oleh seekor penyu. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya? Asik kan? Oke, Kalusi mau bercerita. Begini ceritanya. Diselamatkan oleh seekor penyu. Di Filipina Tengah, Nyonya Candelaria Villanueva yang berusia 52 tahun bersama ketiga orang anaknya, 2 perempuan yang berusia 13 dan 11 tahun, dan seorang anak laki-laki berusia 9 tahun, tinggal di kota Bolocot City yang terletak di sebuah pulau yang indah. Pada suatu hari dalam bulan Juni 1974, mereka pergi bertamasya ke sebuah pulau lain bersama 277 orang lainnya. Mereka menumpang kapal antar pulau KM Aloha. Nyonya Villanueva menikmati angin laut yang sepoi-sepoi basah, sementara anak-anaknya berjalan melihat-lihat di kapal itu. Seringkali mereka berdiri di dekat pagar dek, sebab dari situ mereka dapat melihat air laut yang biru hijau berkilauan dan ombak-ombak putih di atasnya. Sekali-kali ikan lumba-lumba berenang mendekat, sementara bermain-main di air laut yang sangat hangat itu. Banyak sekali burung camar mengelilingi kapal itu. Dari saat ke saat mereka menyusur di antara pulau-pulau yang rimbun oleh hijau tanaman daerah tropis. Mega-mega putih tampak dengan jelas pada langit yang berwarna biru. Hari-hari yang indah sekali. Berapa banyak di antara kita menikmati keindahan dan kesenangan hidup ini? Kita sangat asik memikirkan kegembiraan hidup, sehingga kita tidak membiarkan diri sendiri berpikir bahwa keadaan dapat berubah. Kita tidak menginginkan kehidupan berakhir dan kematian datang dengan tiba-tiba. Pada tanggal 2 Juni 1974, KM Aloha sedang berlayar kira-kira 600 mil di sebelah selatan Manila. Hari itu sangat indah. Kira-kira pukul 6 sore, ketika hari mulai gelap, tiba-tiba kapal dilanda api. Dalam kebingungan orang-orang mulai meninggalkan kapal. Ada yang mengenakan baju pelampung, sementara
Orang-orang lain yang lebih nekat hanya meloncat ke dalam air laut yang tak terduga dalamnya itu. Ketika makin malam, nyala api yang menakutkan itu menerangi orang-orang yang mencoba berenang, menjauhkan diri dari kapal yang sedang tenggelam itu. Secepat dengan terjadinya kebakaran itu, demikian tenggelamlah kapal itu dalam air laut yang keruh. Nyonya Villanueva ternyata seorang diri di atas air dengan memakai sebuah baju pelampung. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada diri anak-anaknya. Apakah mereka takut? Apakah mereka menangis? Apakah dia ingin menyerah dan mati? Allah menghendaki kita mengingat dua hal bila kita mengalami kesukaran. Roma 8 ayat 28 berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah mengasihi kita dan sedang memanggil kita agar dengan taat mengikuti Dia. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Andai katanya adik-adik adalah Nyonya Villanueva, dapatkah adik-adik berkata, "Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kapal itu tenggelam"? Saya tidak tahu di mana anak-anak saya, kata Nyonya Villanueva. Sekarang saya sungguh-sungguh menjiwainya. Kalian masih berpikir semuanya serba sial? Nyonya Villanueva percaya Allah dengan sepenuh hati. Kemudian hari, ketika ia mengisahkan pengalamannya, ia berkata, "Saya berdoa dan menyanyi terus. Saya tidak takut. Saya mempunyai harapan penuh akan tinggal hidup dan akan tertolong." Bayangkan itu, dia berdoa dan menyanyi, persis seperti Paulus dan Silas ketika mereka berdua di dalam penjara. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Saya harap kita masing-masing akan dapat menyanyi dan memuji Allah pada waktu kesukaran menimpa kita. Setelah hanyut untuk waktu yang lama, Nyonya Villanueva mengatakan bahwa tiba-tiba seekor burung laut muncul dan hinggap pada saya. Saya mengatakan kepada burung itu, saya ingin dia cukup besar untuk menerbangkan saya. Burung itu tidak lama hinggap dan kemudian terbang lagi. Seringkali, bila kita sangat kecewa dan ingin menyerah, seorang malaikat akan datang untuk menghibur kita. Pada saat itulah, kita cenderung untuk berkata, "Keluarkanlah saya dari keadaan ini.
dan bawalah sayap ke surga. Akan tetapi, malaikat datang hanya untuk menghibur kita dalam kesukaran kita, bukannya untuk mengeluarkan kita dari dalam kesukaran itu. Waktu berlalu dengan perlahan-lahan. Nyonya Villanueva merasa yakin bahwa Allah akan menyelamatkan dia. Sebelum hari menjelang malam, dia melihat sebuah drum minyak yang sedang hanyut, dan ia memegang dan memeluknya. Mungkin drum itu adalah salah satu dari barang-barang kapal yang tenggelam itu. Dengan memeluk drum minyak itu, dia tetap terapung, sehingga ia tidak tenggelam. Satu kali kelak, kita semua akan tenggelam dalam dosa-dosa kita, kecuali kita meminta Tuhan Yesus mengangkat dosa-dosa kita. Ketika Dia mengangkat dosa-dosa kita, maka kita akan hidup bersama Dia selama-lamanya di dalam surga. Beberapa jam kemudian, ia melanjutkan, "Saya merasa ada sesuatu di bawah saya yang menopang saya. Saya tidak tahu bahwa itu adalah seekor penyu laut yang besar sekali. Sampai keesokan harinya, ketika saya melihatnya, kepala penyu itu sebesar kepala seekor anjing. Tidak sukar untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan pada mulanya mudah untuk mengikuti Dia. Beberapa orang pada mulanya bersemangat untuk hidup bagi Tuhan. Tetapi kemudian mereka mudah hilang semangatnya dan menjadi malas. Mereka mulai meninggalkan Tuhan Yesus. Nyonya Villanueva menjadi capek dan mungkin sekali akan melepaskan drum minyak itu dan meninggal dunia. Tetapi penyu besar itu berenang di bawahnya dan menopang dia. Ketika kita mulai meninggalkan Tuhan Yesus, kita perlu berdoa, membaca Alkitab, dan kembali ke gereja. Hal-hal itu akan menolong kita untuk berpegang pada tangan Tuhan Yesus. Sebagaimana Nyonya Villanueva sanggup untuk berpegang pada drum minyak pada waktu penyu menopang dia. Bagi beberapa orang, doa pelajaran Alkitab dan gereja pun tidak cukup untuk menetapkan mereka untuk hidup bagi Tuhan Yesus. Mereka membutuhkan sesuatu yang lebih kuat. Keesokan harinya, matahari bersinar. Sementara Nyonya Villanueva yang terapung di atas penyu tetap berpegang pada drum minyak. Mungkin dia bertanya-tanya apa yang terjadi di atas anak-anaknya dan atas 237 orang lainnya yang berada di kapal KM Aloha. Terik matahari menyinari kepalanya dan mencoba sepanjang malam itu hanya untuk membuat dia mengantuk. Tetapi Allah tidak melupakan dia. Ia berkata bahwa penyu lain yang lebih kecil
yang seekor tinju besarnya. Tinju seorang laki-laki muncul dan memanjat punggungnya. Katanya, penyu kecil menggigit saya pelan-pelan setiap kali saya mulai mengantuk. Mungkin dia ingin mencegah wajah saya masuk ke dalam air dan tenggelam. Saya berdoa dan menyanyi atau berbicara kepada kedua penyu itu dan mengatakan kepada mereka, "Kamu adalah makhluk laut. Mari, tolong saya. Saya mempunyai banyak anak. Saya tidak ingin meninggalkan mereka." Penyu kecil itu mengingatkan saya akan Roh Kudus. Ketika mulai jauh dari Tuhan Yesus, dengan lembut ia mengetuk angan-angan hati kita untuk membangunkan kita. Ketika penyu kecil itu membangunkannya, Nyonya Villanueva mulai berdoa dan menyanyi. Roh Kudus adalah penghibur kita. Ia akan membuat senang dan memberikan kesukaan kepada kita bila kita susah. Seringkali ketika kita menikmati kehadiran Roh Kudus, kita lupa akan kehausan dan kelaparan. Nyonya Villanueva berkata, "Pikiran saya tenang dan saya tidak merasa haus atau lapar. Saya tahu saya tidak mengangan-angankan hal itu." Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan ilahi yang kita perlukan. Selama lebih dari 12 jam, Nyonya Villanueva terapung-apung di atas laut, sambil memeluk pada drum minyak, sementara penyu besar itu menopangnya, dan penyu kecil itu terus menggigit-gigitnya supaya ia tidak tidur. Banyak kali ia bertanya-tanya, kapankah pertolongan akan datang? Tetapi ia tetap percaya bahwa Allah akan memelihara dia. Akhirnya, ia melihat sesuatu benda kecil di kaki langit. Ketika makin dekat, ia sadar bahwa itu adalah sebuah kapal angkatan laut. Betapa girang hatinya ketika mereka menaikkan dia di atas kapal. Satu hari lagi akan diselamatkan dari dunia ini beserta semua persoalannya. Bila Tuhan Yesus mengangkat kita ke surga, Nyonya Villanueva berkata, ketika akhirnya saya melihat kapal angkatan laut itu dan mereka mengangkat saya ke atas, pada saat itu barulah saya merasa lelah. Pada akhirnya kita diizinkan untuk masuk ke hadirat Tuhan. Barangkali kita kagum akan kemuliaan kasih-Nya. Oh, banyak sekali anak kapal pemburu VRPS Kalantian Niau yang mengangkat Nyonya Villanueva. Menyaksikan penyelamatannya itu, Panglima Aquino C. Silvero, perwira angkatan laut bagian peperangan, 3 minggu lamanya menyusul tempat tinggal Nyonya Villanueva untuk memastikan keadaan. Ceritanya, Panglima itu mengatakan, "Saya telah berbicara dengan lebih dari separuh perwira anak kapal itu, dan mereka semua bersaksi
bahwa mereka telah melihat seekor penyu besar itu. Tidak lama setelah itu, Nyonya Villanueva mendapat berita tentang anak-anaknya. Kita tidak akan tahu apakah orang tua, keluarga, dan teman-teman kita akan masuk surga sampai kita ke sana untuk melihat dengan mata kepala sendiri. Kedua anak perempuan Nyonya Villanueva diselamatkan sendiri-sendiri. Kita tak dapat masuk surga hanya karena orang tua kita masuk surga. Kita secara pribadi harus meminta Yesus mengampuni kita dan membasuh kita dari dosa-dosa kita. Kemudian kita dapat hidup bersama di surga. Gadis-gadis itu bersama 273 orang yang lainnya tanpa ragu-ragu menerima bantuan dari penolong-penolong. Beberapa orang cepat-cepat menerima Kristus karena mereka ingin siap. Tapi anak laki-lakinya Villanueva tidak diselamatkan. Dia tenggelam. Barangkali dia berpikir bahwa ia sendiri dapat menyelamatkan dirinya. Mungkin ia berpikir bahwa ia cukup kuat untuk berenang ke pantai. Tetapi ternyata tidak. Jika kita menolak untuk menerima tawaran Tuhan Yesus, jika kita menolak untuk menerima tawaran Tuhan Yesus untuk mengangkat dosa-dosa kita, maka kita pasti akan masuk neraka. Kita binasa, kita mati. Adik-adik mau jadi seperti siapa? Gadis-gadis kecil yang cepat-cepat menerima Tuhan Yesus, atau anak laki-laki yang berpikir bahwa ia dapat menyelamatkan diri, namun ternyata tidak dapat? Maukah kalian? Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana ceritanya? Ngeri ya? Ya, Allah dapat memakai apapun yang Tuhan mau lakukan untuk menolong kita. Seperti seekor penyu atau 2 ekor penyu, karena ada anak penyu satunya toh. Ya, yang menolong ibu ini untuk sampai ke tempat kapal yang menolongnya. Adik-adik, cerita ini mengingatkan kita tentang Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan Tuhan. Dan kita selalu bersyukur. Kita juga harus tahu mengucap syukur. Apapun yang kita alami, semua dalam kendali Tuhan. Tuhan mampu menolong kita. Karena Tuhan ingin kita mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Karena di dalam Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni saya sudah berdosa kepada Tuhan. Saya sudah berdosa kepada mama papa, sudah melakukan banyak pelanggaran melawan mama papa,
membantah mama papa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupku. Tuhan, tolong kendalikan saya untuk dapat melakukan hal yang benar. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah ada di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan memimpin hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dadah, shalom. Sampai berjumpa kembali. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan Kak Lucy sudah makan firman Tuhan. Mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya itu kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anakmu mau memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati yang masih ada pada orang tua kami, agar dapat digunakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, persembahannya dapat ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita sore hari ini. Nanti doa penutup akan dibawakan oleh Kak Ruth. Silakan Kak Ruth. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kami bisa mengikuti ibadah online Tuhan. Tuhan, terima kasih buat anugerah yang terindah Engkau anugerah bagi kami Tuhan. Tuhan berkati kakak guru yang melayani pada sore hari ini Tuhan. Kehidupan rumah tangga pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Berkati juga adik-adik yang sore hari ini telah mengikuti ibadah online Tuhan. Dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing, Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kedua orang tua mereka Bapa. Tuhan curahkan kepintaran, kepandaian bagi adik-adik Bapa, sehingga mereka menjadi anak yang cerdas, anak yang smart, anak yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga adik-adik yang minggu ini berulang tahun Tuhan. Tuhan berkati karena Tuhan sudah menambahkan usia bagi mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Tumbuh kembang adik-adik ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita sore hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan.